Kak setel. Anak sekolah minggu maju dan berani. Ada kamera. Ini kayaknya kakak pengasuh dong mau syuting gak apa? Saya juga mau ikut sekolah minggu langsung di gereja. Tapi kakak pengasuh kayaknya dong belum datang ini. Kalau begitu saya pergi tidur. Tapi sebelum itu untuk teman-teman di rumah, kalau kami ikut sekolah minggu, jangan kamu pakai pakaian yang tidak sopan. Harus pakai pakaian yang sopan karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Terus, kalau bisa papa dan mama juga duduk dampingi adik-adik sekolah minggu. Oke? Ini sudah jam begini tapi kakak pengasuh belum datang. Otis mau pergi tidur dulu ya. Nanti kalau sudah dengar kakak pengasuh nyanyi, Otis turun. Kamu tunggu ya. Dah. Do 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 do. Loh, kok masih sepi? Kakak Amsalnya di mana? Ada yang lihat kakak Amsal? Kita cari kakak Amsal sama-sama. Di sebelah sana mungkin. Adik-adik diam-diam ya, sama-sama kasih kaget Kak Fira dari belakang supaya Kak Fira tahu. Kakak Amsal sudah di sini. Aduh, ketahuan ya adik, Kak Fira tahu nih. Kakak Amsal dari mana saja? Sudah Kak Fira jam 7 nih, adik-adik sudah tunggu nih. Ayo kita mulai sudah. Ya sudah. Adik-adik, kita mau mulai kita punya ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita mau berdoa dulu. Iya adik-adik, mari kita lipat tangan, kita sama-sama berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat napas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, anak-anak sekolah minggu GKI Kanaan Bersempat. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu GKI Kanaan Bersempat, kami semua berkumpul untuk mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami, agar ibadah kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Ya adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, dalam nama Yesus. Adik-adik yang semangat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Satu kali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Iya Kak Fira. Ya Kak Amsal bagaimana? Kak Fira tahu Tuhan Yesus tuh dia baik sekali, dia sudah jaga kita selama 1 bulan dan kita sudah masuk Ya, di benar. bulan yang baru ini, bulan September. Untuk itu kita diminta untuk selalu taat kepada Tuhan. Dan untuk itu Kak Amsal dan Kak Fira mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita menyanyi lagu yang berjudul Taat. Ya, adik-adik pasti baru dengar kan lagunya? Ya, kita akan belajar bersama-sama tapi dengan penuh sukacita, dengan semangat. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Satu kali lagi. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus.
dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka semua, taat, taat. Iya, Kak Vera, lagu tadi sudah mengajarkan kita semua untuk kita selalu taat kepada Tuhan Yesus. Iya. Iya, untuk lagu berikutnya, karena kita sudah taat kepada Tuhan, untuk itu Tuhan mau untuk kita sama-sama untuk selalu kerja di ladang Tuhan. Maka kita akan menyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Iya adik-adik, kakak undang adik-adik semua di rumah untuk bangkit berdiri karena kita memuji Tuhan dengan gerakan, dengan penuh sukacita, dengan pujian yang mengatakan, dalamnya hatiku jadikanlah. Ya, semuanya pegang tangan. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Ya, baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyi untuk lagu gerakan berikutnya, yaitu Walau Ku Jatuh. Iya adik-adik di rumah pasti baru dengarkan lagunya. Kita akan belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Walau ku jatuh gubrak, walau ku jatuh gubrak, dipukuli orang, buk buk, dijauhi orang, 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 orang. Yesus tetap nomor satu, kayu salib langkahku. Kemana-mana pun aku pergi, Yesuslah hidupku. Iya adik-adik, kita masih memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, andai ku jadi kupu-kupu. Andai ku jadi kupu-kupu, terima kasih untuk sayapku. Andai ku jadi gajah, terima kasih untuk belalaiku. Andai ku jadi ikan di laut, ku tebas ekor, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku. Kau beriku hati, kau beriku senyum, kau beriku Yesus menjadi milikku. Oh terima kasih Bapa, kau ciptakanku.
Iya adik-adik, Kakak Amsal dan Kakak Vera mempersilakan untuk adik-adik semua yang di rumah untuk duduk kembali. Dan tiba saatnya untuk kita akan mengumpulkan persembahan untuk itu. Ya adik-adik, nanti adik-adik bisa serahkan persembahannya di kakak pengasuh terdekat. Mari kita sama-sama menyanyi lagu Bawa Persembahan Kepada Tuhan. Bawa persembahan kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Bawa persembahan kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Bawa persembahan kepada Tuhan. Iya, kita sudah membawa persembahan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan berdoa persembahan dan doa firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vera. Iya, kakak ajak adik-adik di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan bisa dikelola dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Ya, selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu. Kakak Joshua ucapkan kepada adik-adik semua yang lagi nonton sekolah minggu ini. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekarang kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Begitu, buat adik-adik semua yang sudah pegang Alkitab di rumahnya, kakak ajak kita buka dari dalam kitab Rut. Kita buka bersama-sama dari dalam kitab Rut. Kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Iya. Karena pembacaan kita terlalu panjang pada pagi hari ini, kakak ajak kita semua membacakan ayat yang ke-16 dan 17 saja. Sekali lagi kita baca ayat 16 dan 17 setelah kakak Joshua bacakan judulnya. Ya. Rut pasal 1 ayat 16 dan 17 dengan judul Rut dan Naomi. Ayat 16 dan 17, 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kakak mau cerita sedikit tentang kita punya cerita yaitu Rut dan Naomi dari tadi. Ya, jadi pada zaman dulu, suatu kali di Israel terjadi kelaparan yang sangat hebat, kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, di situ ada seorang bapak satu, dia bernama Bapak Elimelek. Bapak Elimelek dia sama dia punya istri yaitu Ibu Naomi. Bapak Elimelek dengan dia punya istri Ibu Naomi dengan dia punya anak dua, anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Ya, jadi Bapak Elimelek, Ibu Naomi dengan anaknya Mahlon dan Kilion. Setelah terjadi kelaparan di bangsa Israel, di tanah Israel, mereka berempat memutuskan untuk pergi dari tanah Israel. Mereka menetap di suatu daerah. Daerah itu namanya daerah Moab, tanah Moab, negeri Moab. Iya. Di daerah Moab ini mereka memutuskan untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Namun adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, daerah Moab ini adalah daerah di mana orang-orang di sana tidak percaya dengan Tuhan Allah. Mereka tidak percaya dengan Tuhan Allah yang orang Israel sembah.
Tuhan Allah yang kita semua sembah sampai pada hari ini. Nah, singkat cerita adik-adik, pada saat mereka tinggal di daerah Moab, tidak lama kemudian Bapak Elimelek meninggal. Maka Ibu Naomi menjadi seorang janda dengan dia punya anak laki-laki 2. Kemudian Mahlon dengan Kilion, anak dari Ibu Naomi, menikah dengan orang-orang dari perempuan-perempuan dari daerah Moab. Nama perempuan-perempuan itu adalah Orpa dengan Ruth. Nah, setelah mereka menikah, mereka hidup bersama-sama. 10 tahun kemudian Ibu Naomi punya anak laki-laki 2 nih, Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion tiba-tiba meninggal adik-adik. Nah, setelah Mahlon dan Kilion meninggal, Ibu Naomi dia langsung memutuskan untuk pergi kembali ke dia punya kampung halaman, yaitu di Israel, di kota Bethlehem. Nah, adik-adik ada yang tahu kenapa Ibu Naomi tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Israel? Ya, tidak kah? Tidak kakak Joshua, oke. Alasan mengapa Ibu Naomi mau kembali ke dia punya kampung halaman di Israel itu karena pada saat dia dengar kabar dari daerah Moab kalau di Israel itu sudah tidak terjadi kelaparan. Tuhan Allah yang Ibu Naomi sembah, Tuhan Allah yang bangsa Israel sembah, Tuhan Allah yang kakak Joshua dengan adik-adik sembah di rumah sembah, itu sudah memperhatikan kembali bangsa Israel. Tuhan Allah sudah menghentikan kelaparan di bangsa Israel. Nah, maka dari itu Ibu Naomi bergegas untuk kembali pulang ke tanah Israel. Nah, dalam perjalanan kembali ke Israel, Ibu Naomi memutuskan untuk menyuruh Orpa dengan Ruth untuk kembali ke dia punya kampung halaman. Ibu Naomi bilang gini, anak-anakku, pulanglah kalian kembali ke kalian punya kampung halaman. Kalian boleh pulang kembali ke kampungnya orang tua, boleh tinggal sama-sama dengan kampungnya orang tua. Tapi Orpa dengan Ruth menolak. Orpa dengan Ruth bilang, tidak, kemanapun kau pergi, kita dua akan ikut. Nah, tapi Ibu Naomi terus memaksa supaya Orpa dengan Ruth pergi pulang kembali. Ibu Naomi bilang gini lagi, sudah, Orpa, Ruth, kamu pulang sudah terpapa. Saya punya anak dua-dua sudah meninggal, sudah tidak ada yang saya bisa kasih untuk kamu dua lagi. Saya juga sudah tua, saya tidak bisa punya anak lagi untuk saya mau kasih menikah dengan kamu dua. Jadi kamu dua pulang sudah terpapa. Nah, di situ tiba-tiba Orpa menangis, dipeluk Ibu Naomi, dicium Ibu Naomi, baru dipamit untuk pulang. Tapi Ruth tidak mau. Ruth tetap berpegang teguh untuk tetap mengikuti Ibu Naomi. Ya, Ruth tetap memutuskan untuk ikut Ibu Naomi. Jadi Ibu Naomi dia bilang ke Ruth gini lagi, Ruth, kau lihat kau punya saudari ipar di sana. Kau lihat Orpa disuruh kembali ke dia orang tua, disuruh kembali ke dia punya kampung halaman, disuruh kembali ke dia punya Allah yang dulu disembah. Maka dari itu kau ikut dia sudah terpapa. Biar saya kembali ke sapu kampung halaman sendiri. Namun adik-adik tahu kira-kira Ruth dengarkah tidak? Tidak. Ruth tidak lakukan apa yang Ibu Naomi perintahkan. Ruth bilang gini, Ibu Naomi, kemanapun kau pergi, ke situ juga saya akan pergi. Dimanapun Ibu Naomi kau berada, di situ juga saya akan ada sama-sama dengan kau. Dimana kau punya bangsa, itu juga saya punya bangsa. Kau punya Tuhan Allah, itu saya punya Tuhan Allah. Ya, setelah Ruth berkata begitu kepada Ibu Naomi langsung mengizinkan Ruth untuk mengikut Ibu Naomi kembali ke Israel adik-adik. Ya, singkat cerita, setelah mereka sampai di Israel, tepatnya di kota Bethlehem, di kampung halamannya Ibu Ruth dengan Bapak Elimelek dan Mahlon dan Kilion tadi. Setelah sampai di sana, perempuan-perempuan di sana kaget. Perempuan-perempuan yang ada di Bethlehem kaget. Dengan Ibu Naomi baru bilang ini, ih, itu Ibu Naomi kah? Naomi itu. Nah, baik-baik baru Ibu Naomi bilang gini. Ibu Naomi bilang ke dong gini, kamu jangan pernah panggil saya dengan sebutan Naomi lagi. Jangan pernah sebut saya dengan Naomi lagi ya. Kenapa? Kenapa kamu harus tidak boleh sebut saya dengan Naomi? Karena Tuhan sudah menimpakan malapetaka kepada saya. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang pahit kepada saya. Maka dari itu kamu harus panggil saya dengan sebutan Mara. Nah, begitulah cerita bagaimana sampai Ibu Naomi dengan Ruth bisa datang ke Israel bersama-sama. Iya. Terus kakak Joshua, kisah dari Ibu Naomi dengan Ruth dari tadi tuh, dia punya pelajaran apa untuk kita? Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus
yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pelajaran yang kita mau dapat bersama-sama dari pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu kita belajar bersama-sama dari Ibu Naomi. Kalau kita lihat Ibu Naomi, Ibu Naomi waktu pertama datang ke negeri Moab, ke daerah Moab, daerah yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, Ibu Naomi tetap berpegang teguh, tetap percaya kepada dia punya Tuhan Allah. Dia tetap tidak mau meninggalkan dia punya Tuhan Allah, walaupun dia punya Tuhan Allah sudah membuat kelaparan yang besar di Israel. Nah, bukan hanya itu saja. Setelah mereka sampai di daerah Moab, dia punya suami, Bapak Elimelek tadi tiba-tiba meninggal. Nah, tidak habis dari itu, bukan hanya Bapak Elimelek meninggal, 10 tahun kemudian Ibu Naomi punya anak laki-laki 2, Mahlon dan Kilion. Mereka 2 juga meninggal. Nah, itu adalah beban yang sangat berat bagi Ibu Naomi. Namun, Ibu Naomi tetap percaya dan setia untuk menyembah Tuhan Allah yang kita sembah sama-sama pada hari ini. Ya, terus kakak, pelajaran yang kedua apa? Pelajaran yang kedua kita belajar sama-sama dari Ruth. Ruth dia ini adalah perempuan yang berasal dari daerah Moab. Perempuan yang berasal dari daerah Moab. Nah, daerah Moab ini terkenal karena daerah Moab ini mereka tidak percaya dengan Tuhan Allah yang kita sembah. Mereka semua menyembah berhala. Dong semua sembah Allah-Allah lain yang bukan Allah yang kita sembah sama-sama. Iya. Nah, bukan hanya itu saja. Setelah Ruth ditinggal dengan Ibu Naomi, ditinggalkan dia punya Allah semua. Karena dia punya iman terbentuk setelah dia tinggal bersama-sama dengan Ibu Naomi punya keluarga. Dia punya iman mulai terbentuk, maka dia mulai percaya kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Jadi dari situ dia mau bertobat. Dia tinggalkan dia punya Allah yang dulu dia sembah. Dia punya Allah berhala. Dia mau sembah Tuhan Allah yang kita sembah sama-sama pada pagi hari ini. Tuhan Allah kita yang menyelamatkan hidup kita. Dia mau sembah Tuhan itu. Nah, terus apa lagi kakak? Nah, ini dia. Kakak mau tekankan gini yang mau menjadi penekanan buat kita pada hari Minggu pagi ini. Yaitu yang pertama kita harus hidup dalam pertobatan. Seperti Ibu Ruth tadi. Yang kedua, kita juga harus hidup dalam ketaatan. Hidup dalam ketaatan seperti Ibu Naomi dengan Ruth tadi juga. Nah, terus kakak, hidup dalam pertobatan dan ketaatan tuh yang kayak mana? Yang pertama, hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan tuh kayak misalnya gini. Mungkin dulu nih siapa malah sekolah minggu. Waktu masih sekolah minggu di gereja. Sebelum ada virus corona nih masih ada sekolah minggu di gereja. Tapi saya malas-malas. Terus tunas-tunas juga saya pernah mau pergi. Saya jarang berdoa. Nah, tapi karena saya mau hidup dalam pertobatan, saya mau bertobat, maka dari itu saya akan mengikuti semua sekolah minggu. Mulai dari mau sekolah minggu online kah, sampai nanti mau kembali sekolah minggu di gereja, saya harus rajin. Terus saya juga harus lebih rajin berdoa. Nah, itu dia salah satu contoh hidup dalam pertobatan. Nah, terus kakak, kalau hidup dalam ketaatan tuh bagaimana? Hidup dalam ketaatan tuh kalau macam misalnya main bola baru saya putiman ini diganti saya. Terus saya putiman dia bilang, "Bah, diganti kau harus pukul dia." Saya pukul dia. Begitu kah? Saya tendang dia. Begitu kah? Tidak. Itu bukan taat. Taat yang dimaksud pada pagi hari ini yaitu kita harus taat kepada Tuhan Allah, taat kepada Tuhan, melakukan semua yang Tuhan perintahkan, melakukan semua yang Tuhan Allah firmankan. Oh gitu ya kakak? Iya gitu, tapi kakak, yang Tuhan Allah firmankan itu yang bagaimana? Yang Tuhan Allah perintahkan itu yang bagaimana? Saya tidak tahu ya. Nah, kalau mau tahu, ini dia, Alkitab ini. Kita semua baca Alkitab sama-sama. Kalau mau tahu semua yang Tuhan firmankan, semua yang Tuhan perintahkan, itu semua ada di dalam Alkitab. Maka dari itu kita harus rajin-rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin-rajin baca firman Tuhan. Di sini semua sudah ada perintah Tuhan, mulai dari tidak maki teman, dengar-dengaran kepada orang tua, dan lain sebagainya. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kiranya Tuhan yang mempunyai firman ini mau memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, mari kita menyanyi lagu pujian yang berjudul T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama.
turuti nasihat mereka semua. Taat, taat, sekali lagi. Taat, 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 taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Ya, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah menyanyi. Nah, sekarang untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi ini, kakak ajak kita semua bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan Yesus berkati firman yang dari tadi kakak Joshua sudah ceritakan kepada kami semua. Semoga apa yang kakak Joshua ceritakan tadi boleh menjadi berkat untuk kami semua dalam kehidupan kami setiap hari. Nah, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus ajar kami semua supaya kami mau hidup dalam pertobatan dan juga ketaatan. Ini saja doa kami Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Wah kakak Amsal, tidak terasa ya kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau kasih tugas ke kelas TBTK anak kecil, yaitu tugasnya mengerjakan labirin yang akan dibagikan ke adik-adik. Dan untuk kelas tanggung dan kelas anak-anak remaja akan diberikan tugas yaitu cari kata. Cari kata ini dalam bentuk online, jadi adik-adik bisa mengklik link yang ada di bawah, yaitu di kolom deskripsi di bawah ini. Dan tugas ini adik-adik bisa mengumpulkannya dengan cara tangkap layar atau tidak dengan cara screenshot dan kirim di nomor di bawah ini. Oke adik-adik, jangan lupa ikuti terus sekolah minggu online kita di YouTube channel Multimedia GKI Kanan Perumnas 4. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai. Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Sampai jumpa. Kagak pengasuh sebubar kah? Sekolah minggu selesai kah? Aduh, Otis terlambat sekolah minggu ya. Aduh, terapa-apa sudah. Nanti Otis ikut sekolah minggu dari belakang atau ikut ibadah jam 9 dengan bapak dan mama kah. Teman-teman, kalau tadi kagak pengasuh ada kasih tugas, harus kerjakan nih. Oke? Sampai jumpa. Tuh.